Iya, balik lagi tentunya bersama kami lebih dekat bersama Inacoin, masih bersama Pak Iwan dan Pak Rivo tentunya pada sore hari ini. Pembahasan kita tadi sudah begitu jelas Pak ya. Ya. Pertanyaannya secara detailnya seperti apa Pak, kalau kita ingin bergabung Inacoin ini, seperti apa cara kerjanya, berapa yang harus kita invest dulu, apakah ada nominal batasnya harus sekian-sekian, seperti apa Pak Rivo? Ya. Yang pertama kita menggunakan link ini link informasi dari orang yang menginformasikan ke kita. Nah, dari link itu nanti kita klik, terus nanti akan isi data menggunakan email kita. Nanti dia akan masuk ke email kita sebagai data verifikasi. Ketika kita verifikasi di email kita, nah baru kita masuk ke email website yang Inacoin itu sendiri. Nah, di situ akan muncul wallet balance. Nah, situ adalah wallet penampungan yang mana sebagai dompet penyimpanan koin kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berapa nominal kita harus bergabung dengan Inacoin? Kita mengikuti harga koin, patokan kita jumlah koin. Nah, kalau biasa bisa dari satu koin bisa, tapi ada program yang namanya program mining. Itu harus satu lot jumlahnya 10 koin. Nah, itu program mining adalah program pasif, yang mana ketika seseorang membeli satu lot terus kita miningkan, dia akan menjadi 150% jumlah koinnya. Jadi dari 10 menjadi 15. Nah, menunggu menjadi 15 ini harganya akan terus naik. Nah, ini yang kita sebut dengan program pasif. Nah, program yang kedua adalah program aktif, network. Jadi kita menginformasikan lewat link kita tadi, terus orang bergabung dengan informasi kita, ada persentase yang didapatkan oleh kita, itu 6% dari jumlah koin yang bergabung dari yang kita referensikan. Nah, itu adalah penambahan koin. Dan orang di bawahnya sampai level ke 10, kita mendapatkan 1% dari pertumbuhan omset yang ada di bawah kita. Nah, itu cara kita bergabung menjadi stakeholder Inacoin. Nah, dan berikutnya setelah kita menambang, dan orang yang menambang ini, dia akan mendapatkan kelebihan penambahan koin. Nah, orang yang direferensikan juga ikut menambang atau memining, mereka sendiri mendapatkan hasil miningnya sendiri, kita pun mendapatkan 6% dari hasil mining mereka. Nah, jadi konsep ini dibangun oleh Pak Haji Iwan Kurniawan untuk jangka panjang 200 tahun. Karena 18 juta supply dari Inacoin ini sendiri akan habis tersubsidi kepada stakeholder itu selama 200 tahun. Nah, itu bukan waktu yang pendek ya, bukan waktu yang singkat. Di sini kita bisa membaca bahwa program ini memang disiapkan untuk jangka panjang, untuk memberikan kehidupan yang lebih layak lagi dari sisi ekonomi. Nah, itu kira-kira tentang Pak Iwan, untuk di Asia Pak khususnya, Inacoin ini yang pertama atau ada? Dari yang kita pelajari tentang kripto, kita boleh berbangga bahwa untuk real kripto saat ini adalah Indonesia Inacoin. Karena selama yang ada ini kebanyakan mereka menggunakan sewa wallet. Ya kan, istilahnya sewa smart contract. Bahasanya mungkin kontrak pintar. Tapi sebenarnya itu minjem dari Ethereum. Nah, jadi mereka tidak memiliki teknologinya. Nah, untuk di Asia kita boleh berbesar hati, putra bangsa kita semua yang mengerjakan teknologinya, IT-nya semua. Ya kan, ini yang hasil karya sendiri. Ya kan, putra-putra bangsa kita. Jadi tentunya Inacoin ini dengan harapan bisa bermanfaat untuk orang banyak dan bukan abal-abal Pak ya. Kita tekankan lagi bahwa ini bukan abal-abal, investasi yang bisa diikuti oleh seluruh pemirsa di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi. Untuk program Pak Rivo atau Pak Iwan, program ke depan seperti apa Pak Rivo? Program ke depan akan untuk menciptakan demand, banyak platform-platform akan bermunculan. Yang mana platform ini sendiri adalah menerima Inacoin sebagai pertukaran aset. Sekarang Inacoin kan menjadi aset digital, dan sudah bisa kita tukarkan menjadi aset fisik. Seperti apa? Ada namanya MKM. Itu mereka MKM ini properti yang bisa bikin rumah, ruko. Nah, mereka menerima aset digital Inacoin kita dan kita tukarkan, kita mau beli rumah. Sudah ada.
Itu dengan Madinah City ya, Pak Jiwan ya. Nah itu bisa juga kita beli mobil, bisa kita juga memiliki motor, kita bisa juga haji dan umroh menggunakan aset digital Inacoin kita. Nah ini dan kebutuhan-kebutuhan ke depan tentang kebutuhan hari-hari kita itu nanti akan berkembang. Nanti akan muncul merchant-merchant di seluruh Indonesia yang bisa kita gunakan Inacoin ini sebagai konversi ya, sebagai alat, bukan alat tukar ya, sebagai penukaran. Nah, bukan alat tukar karena di Republik kita di Indonesia alat tukar yang sah itu hanya rupiah. Makanya namanya Inacoin itu bukan cryptocurrency, tapi crypto aset digital. Nah itu. Jadi banyak lagi program-program lintas platform yang akan muncul sehingga membutuhkan Inacoin di dalamnya. Dengan banyaknya platform-platform yang menerima Inacoin, berarti demand makin terbentuk. Hukum ekonomi berlaku, supply-nya terbatas, demand-nya tinggi, harga akan naik dengan sendirinya. Nah itu kira-kira. Ini sebenarnya peluang masa depan ini Pak ya. Betul. Karena tidak menutup kemungkinan dengan berkembangnya digital, Inacoin ini bisa menjadi invest yang luar biasa untuk masyarakat. Sejauh ini Pak yang sudah bergabung bersama Inacoin, ini sudah dapat keuntungan seperti apa Pak? Alhamdulillah karena kita memang keliling Indonesia. Ada rekan-rekan kita dari Bandung sudah beli rumah, ada yang sudah beli ruko, ada yang sudah bikin butik, bahkan beli mobil. Nah itu sudah banyak sekali. Dan juga kayak di Surabaya, sudah banyak di Jogja, seperti Pak Cahyo itu di Jogja itu beliau sudah mengeluarkan untuk komunitas beliau tuh 8 mobil ya. 18 mobil dalam kurun waktu 9 bulan berjalan. Nah tentu ini ada strategi-strategi pengembangan yang beliau lakukan, dan pengembangan itu nanti ada di edukasi. Kita ada beberapa support system pengembangan, karena pada dasarnya apapun bisnis yang kita geluti kita harus tahu ilmunya. Nah dan ilmunya itu nanti kita kupas di pendidikan-pendidikan yang berkelanjutan. Nah apapun bisnis yang kita lakukan, ketika kita tidak tahu caranya, kita akan mengalami kebuntuan. Nah tapi dengan adanya komunitas, karena ini komunitas ini kan bisnis manusia. Setelah kita ajak manusia bergabung, orang-orang bergabung, pertanyaan yang sangat sederhana adalah mau kita program kemana ini komunitas yang sudah ada. Nah itu nanti ada di pola-pola pengembangan kita. Jadi stakeholder yang sudah bergabung bersama Inacoin di sini akan diberikan edukasi Pak ya. Betul. Dalam bisnis maupun pengembangan dari Inacoin sendiri. Dari Inacoin sendiri. Oke, baik. Ini adalah kita berbicara mengenai digital Pak. Nah apakah Inacoin ini tidak akan ada gangguan dari peretas atau hacker seperti apa Pak? Dalam dunia bisnis selalu ada. Tapi dalam berjalan waktu kita juga belajar dari pendahulunya. Kenapa itu bisa diretas? Kenapa itu kelemahan-kelemahan itu ada? Seperti Bitcoin. Kenapa kita selalu mengacu ke Bitcoin? Karena Inacoin ini adalah peniru terbaik Bitcoin. Platform kita sama dengan Bitcoin, hanya teknologi dan jumlah supply kita yang berbeda. Nah kembali apakah diretas seperti itu kan? Kalau Inacoin sendiri aman. Nah platformnya mungkin bisa, karena Inacoin itu kalau kita contohkan, ya mohon maaf kita ilustrasi sebagai mata uang kita rupiah. Inacoin itu sendiri adalah produknya, rupiahnya. Kalau platform itu mungkin ATM yang tersebar di lapangan. Ketika hari ini kita mengambil uang di ATM, mungkin ATM-nya rusak, hang, nggak bisa kita tarik uang. Tapi bukan berarti rupiahnya hilang, bukan berarti rupiahnya rusak. Nah, itulah platformnya. Nah, jadi kalau Inacoin sendiri karena sudah ditaruh di blockchain di dunia maya, dan itu insya Allah sangat-sangat aman sekali. Seperti itu. Jadi untuk masyarakat yang pemirsa, tentunya yang melihat program kita ini, Inacoin ini untuk saat ini kita sudah terjamin Pak ya. Untuk yang ingin bergabung, kami juga dapat mempersilakan untuk seluruh pemirsa. Ini salah satu peluang yang besar tentunya, peluang baik untuk masa depan kita. Apakah potensi Inacoin ini dapat dirasakan dalam jangka panjang Pak? Sangat bisa. Nah kenapa saya katakan sangat bisa? Karena program dari Inacoin sendiri memang untuk jangka panjang. Kalau kita berbicara kripto, itu bukan untuk hari ini atau esok hari.
kripto itu adalah untuk jangka panjang dan masa depan. Nah, kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena memang kripto ini kita ilustrasikan seperti kita membeli emas. Ya, ini bagi edukasi bagi kita semua. Karena memang digital, tidak ada fisiknya. Kalau kita membeli emas 100 gram, 500 gram, ada fisiknya, bisa kita sentuh, bisa kita kantongi, dan bisa kita bawa. Kalau Inacoin tidak, memang aset digital. Nah, apa contoh realnya? Seperti kita hari ini membeli pulsa handphone, pulsa token listrik. Kita beli 100.000 ke counter, kita nggak bisa sentuh, kita nggak bisa pegang, tapi kita manfaatkan, manfaatnya berasa sama kita. Nah, itu ilustrasi yang sederhana, dan itu juga pengembangan dari teknologi tadi. Nah, Inacoin akan seperti itu. Bedanya itu tadi, kalau emas ya paling kenaikannya setahun berapa persen. Kita beli properti paling 20%. Kita berinvestasi tanah paling 20%. Tapi kripto dari 5 tahun ke sini itu sangat-sangat luar biasa sekali. Nah, itu sangat menguntungkan bagi kita yang memiliki Inacoin saat ini. Kembali lagi kepada pendahulunya, dulu Bitcoin itu harganya 900 perak. Karena itu menjadi barang langka atau asing ketika itu, orang nggak terima. Masyarakat belum tahu, kan gitu. Dan sehingga dia butuh waktu 6-7 tahun. Sehingga 7 tahun ini waktu yang cukup lama baru diterima dan dikenal oleh masyarakat. Sekarang harga Bitcoin sudah 160 jutaan. Baru orang kaget. Nah, kita beli udah nggak sanggup. Ya kan? Coba kalau kita bisa putar waktu ini kan, saya mungkin beli 10.000 Bitcoin di masa lalu gitu. Nah, tapi karena minimnya informasi dan edukasi, orang nggak ambil. Nah, belajar dari pendahulunya itulah Pak Haji Iwan mengamati dan memberikan edukasi, dan pertumbuhlah Inacoin begitu cepat. Orang tanya, Pak, kok begitu cepat Inacoin tersebar dalam waktu 1 tahun 60.000 stakeholder di seluruh Indonesia? Jawabannya sederhana. Karena di Inacoin hadir sudah banyak saksi-saksi sejarah, bahkan pelaku-pelaku sejarah di kripto sebelumnya, yaitu Bitcoin. Itu yang pertama. Jadi narasumber sudah banyak kita bisa dapatkan. Yang kedua, Inacoin ini memberikan edukasi yang berkesinambungan. Jadi dan bukan hanya untuk jangka saat ini saja. Bukan saat ini saja. Dan juga di Inacoin sendiri kita pasarkan secara terstruktur dan terukur. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh koin-koin atau kripto pendahulu. Jadi kita lagi-lagi kita sampaikan ke kawan-kawan bahwa Inacoin hanya boleh digandengkan dengan Bitcoin. Tidak untuk yang lain, Pak. Tidak untuk yang lain. Tidak untuk yang abal-abal, Pak Iwan. Tidak untuk yang kaleng-kaleng, Bang. Seperti itu. Pak Iwan atau Pak Rivo, apakah akan ada event di Kota Jambi, event selanjutnya barangkali setelah ini terkait dengan Inacoin tadi? Ya, alhamdulillah juga tanggal 13 besok ya. 13 Juli kita ada acara seminar Inacoin perdana di Bali, di Hotel Aston di Jambi. Di Jambi. Nah, itu akan dihadiri lebih kurang 600 sampai 700 undangan. Akan hadir dari Kota Jambi sendiri, juga ada dari Jogja, dari Palembang, dari Padang, dari Bengkulu hadir ke Kota Jambi. Jam 13. Jam 13 siang. Besok siang. Pada tanggal 13 ini, Pak? Besok tanggal 13. Besok berarti, Pak ya? Besok ya. Nah, ini berarti untuk Sumatera sendiri banyak yang sudah tahu tentang Inacoin, Pak? Kalau untuk Jambi, ya inilah mereka dari offline, online. Nah, ini mereka juga lah yang memperakasai acara ini semua. Makanya antusias dari masyarakat sendiri, dari para stakeholder. Nah, akhirnya ya udah kita dahulukan Jambi. Mungkin gaungnya dari Jambi akan merebah ke kota-kota terdekat berikutnya, yaitu Padang, Bengkulu, Medan, dan ya seluruh Sumatera. Karena nanti selanjutnya mungkin akan berpindah ke pulau lain, Sulawesi, Kalimantan, akan terus. Karena Inacoin hadir untuk Indonesia, untuk masyarakat Indonesia, untuk meningkatkan ekonomi khususnya. Baik, untuk cara daftar, Pak, mungkin saat ini atau besok akan ada yang ingin daftar di Inacoin, kemana harusnya, Pak? Nanti dijawab sesaat lagi, Pak. Kita akan segera kembali, pemirsa. Tetaplah bersama kami dalam Lebih Dekat bersama Inacoin.